Kapan-kapan kita coba bareng berdua. Oke, siap. Oke, tenang ya. Iya. Tenang ya. Iya. Oke. Oke sob, kali ini ketemu lagi bersama saya Bang Ucup. Di sini kita akan mereview sebuah produk dari HS Air Pro. Oke sob, untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan like demi berkembangnya channel kita. Oke, untuk pada kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah produk dari HS Air Pro, yaitu produk wireless router. Ini wireless routernya cukup murah ya sob, kisaran harga 130 ribuan di marketplace. Oke sob, HS Air Pro ini salah satu brand yang menjual produk-produk networking di Indonesia. Untuk produknya banyak, ada router, ada access point, ada HTB, dan ini kayaknya seri terendah dari wireless router dari HS Air Pro, karena HS Air Pro ini ada banyak serinya, ada yang ke200, WR300 dan WR1200A. Oke, langsung saja kita akan unboxing si router WR200 dari HS Air Pro. Langsung kita buka, dan untuk paket pembeliannya kita dapat adaptor dengan tegangan 9 volt 0,6 ampere dan dapat unit routernya WR200, dan juga dapat kabel LAN panjangnya 1 meter, dan juga dapat manual boot dari HS Air Pro nya. Dan untuk garansinya ini hanya 1 tahun, dikasih oleh HS Air Pro. Mbak, minta tolong untuk bersihkan. Nah, untuk dari desainnya ini WR200 dari HS Air Pro ini, di bagian depan ada tulisan HS Air Pro seperti biasa. Ini tidak ada istimewanya. Dari untuk seri yang tenda itu di sini tulisannya timbul tulisan tenda. Di sini ada 2 antena untuk kita bisa setting untuk memancarkan sinyalnya, dan di bagian belakang ini ada 3 port. Yang pertama ada port 1, dan yang kedua ada port LAN. Portnya cuma 2, LAN 1 dan LAN 2. Dan port LAN-nya ini sudah support PoE 24 volt. Dan di belakangnya juga ada tombol reset dan ada power. Sorry sob, di sini ada tombol reset bukan reset. Nah, di bagian belakang di sini ada ventilasi yang berfungsi untuk menjaga suhu router agar tidak terlalu panas ketika pemakaian yang cukup lama. Kemudian ada stiker keterangan produk dan 2 lubang untuk pemasangan router di tembok. Nah, untuk ukurannya ini cukup kecil, kurang dari 1 jengkal ya sob. Di sini kurang dari 1 jengkal, dan bahannya ini terbuat dari full plastik biasa, warnanya putih. Di sini memang router HS Air Pro itu dominan warnanya putih semua ya sob. Selanjutnya kita bahas spesifikasinya. Untuk frekuensi yang digunakan router WR200 ini masih menggunakan 2,4 GHz. Ya, masih kecepatannya standar lah seperti frekuensi yang bisa digunakan pada smartphone. Dan untuk bandwidth maksimal 300 Mbps. Kemudian untuk jangkauannya sendiri, si router WR200 ini mampu memancarkan sinyal WiFi 5-8 meteran saja. Jadi lebih cocok untuk dipakai di ruangan yang tidak terlalu luas. Dan untuk kemampuan wireless ini menggunakan enkripsi WPA PSK atau WPA2 PSK. Nah, untuk fitur dari router WR200 dari HS Air Pro ini ada multi SSID, jadi kita bisa membuat lebih dari 1 nama WiFi. Maksimal dari WR200 ini maksimal 4 SSID. Yang kedua, dari fitur HS Air Pro WR200 ini sudah support IPTV. Nah, untuk kalian yang mau setting bisa lewat handphone ataupun komputer. Fitur selanjutnya di sini WR200 juga sudah menyediakan untuk melimit bandwidth. Nah, untuk kecepatan internet kita bisa atur sendiri, mau 2 Mbps, 3 Mbps, terserah kalian. Itu kebutuhan kalian, bisa kalian setting. Nah, untuk fitur selanjutnya WR200 di sini sudah bisa mode WIS atau bisa kita buat repeater, bisa buat nembak wifi. Nah, nanti kami akan tunjukkan cara tutorialnya untuk menggunakan mode WIS di WR200 ini. Nah, untuk fitur selanjutnya juga si WR200 ini juga menyediakan fitur VPN password-nya untuk di menu settingannya. Oke, langsung saja kita tes router WR200 ini.
Oke, selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara pemasangannya. Yang pertama, kita pasang adaptornya ke routernya di port bagian belakang. Selanjutnya kita colokkan kabel RJ45 atau koneksi ISP-nya ke port 1 pada router bagian belakang. Selanjutnya kita masuk ke Google Chrome atau browser terserah kalian. Oke, selanjutnya kita akan koneksikan HP atau PC kalian ke router WR200 ini, dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan laptop. Dan selanjutnya kita masukkan sandi defaultnya atau password defaultnya 123 sampai 8. Oke, setelah connect kita masuk ke Chrome atau browser, kita ketik alamat IP-nya 192.168.1.1. Nah, setelah tampil loginnya, kita isikan sandi, yaitu sandinya admin, langsung kita login. Nah, ini tampilannya untuk menu WR200. Nah, ada sistem, setup, network, setting, wireless, internet, dan lain-lain untuk kalian bisa explore sendiri. Nah, di sini saya akan menggunakan router WR200 ini menjadi repeater atau WISP. Nah, di work mode ini ada beberapa settingan, ada WISP, PPOE, dan dynamic, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan mode WISP ya sebagai repeater atau bisa dikatakan menembak WiFi. Di sini kita pilih scan AP, lalu ada nama-nama WiFi yang ada. Yang pertama ini ada studio ungu dan lain-lain. Kalian bisa sesuaikan di WiFi kalian. Nah, selanjutnya di studio ungu ini ada tulisan password. Nah, ini adalah password dari si ungu studio atau yang kita mau tembak. Nah, kita harus tahu sandinya yang kita mau tembak. Selanjutnya kita ganti nama SSID-nya yang kita akan sebar, yaitu di extend SSID. Kita isi di WR200 uji coba, lalu kita save settingannya. Nah, ini kita tunggu beberapa detik untuk restart dulu si router WR200 ini. Nah, ini sudah muncul WR200 uji coba. Nah, ini sandinya, sandi yang default ya guys. Kita ketik speed test, dapat berapa hasilnya ini guys. Speed test, oke. Kita langsung speed test. Ini saya pakai internet dari pemerintah BUMN dari Telkom. Oke, kita speed test. Nah, hasilnya sungguh memuaskan, dapat 30 Mbps. Oh, downloadnya dapat 29 Mbps. Dan untuk speed uploadnya, oh, dapat 29 Mbps. Untuk speed downloadnya 29 Mbps. Dan untuk uploadnya juga dapat 29 Mbps. Ini menggunakan mode WISP atau repeater. Nah, selanjutnya ini saya akan menguji coba langsung ke ISP dengan menggunakan mode IP dynamic atau dynamic IP ya guys. Terserah kalian, ini banyak opsi. Terserah kalian mau buat IP dynamic, PPOE, atau dan lain-lain. Masih banyak pilihan di router WR200 ini. Dan di sini juga ada banyak menu, ada wireless, internet, advance. Ini bisa melimit bandwidth juga. Di WiFi SSID-nya ini sudah saya tuliskan di uji LAN, di menggunakan LAN. Dan untuk passwordnya ini terserah kalian, mau 1, 2, 3 boleh, terserah kalian. Ini opsional ya guys. Lalu kita save. Nah, si router ini membutuhkan waktu 25 menitan untuk reboot. 24 detik ya guys. Sorry guys, salah guys. Oke, ini kita lanjut. Sudah connect ya guys yang pakai LAN. Kita isinya tadi, sandinya tadi 1 sampai 8. Oke, kita tunggu sebentar. Tunggu connect. Nah, ini sudah connect. Langsung saja kita speed test lagi. Dapat berapa Mbps kah? Dengan mengkabelan. Untuk downloadnya kita dapat 44 dan uploadnya kita dapat 69. Itu ketika kita pakai kabelan. Nah, kesimpulannya WR200 ini cocok untuk di ruangan yang kecil ataupun di toko yang cukup kecil. Untuk ruangan yang cukup besar atau rumah kalian itu memanglah sangat tidak cocok. Nah, untuk dari bobotnya SIRPRO ini cukup ringan dari tipe-tipe lain seperti N301 untuk dari tenda,
untuk Toto Link ada N200, Mercusis ada 302. WR200 ini saya sangatlah tidak terlalu suka dari segi kualitasnya, dari segi materialnya, tapi untuk dari segi fiturnya saya juga suka untuk dari WR200 ini. Tapi untuk di tahun 2022 ini saya menyarankan untuk kalian yang mau beli router WR200 ini pikir-pikir dulu asli, karena tipe ini terlalu rendah di tahun 2022. Nah, untuk kalian yang mau beli router yang tipenya HS Air Pro, saya menyarankan untuk yang tipe WR200 ataupun yang WR1200 yang sudah dual band 2,4 GHz sama 5,2 kayaknya ya sob. Oke sob, terima kasih. Kebetulan di sini ada Mas Nanang yang jauh-jauh dari kota Ukir, dari Jepara ke Kudus untuk kita tanya-tanyai tentang networking. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan tanya si pakarnya router ini, terutama produk dari HS Air Pro ini yang tipenya WR200N. Nah, untuk Mas Nanang, gimana? Untuk produk HS Air Pro ini gimana sih tanggapan Mas Nanang, terutama untuk router WR200N ini yang harganya 130 ribuan di marketplace. Berapa? 130 ribuan? Nah, 130 ribuan. 130 ribuan. Menurut saya router HS Air Pro ini bisa sangat jadi pilihan kita untuk terutama untuk teman-teman low budget, low end, dimana HS Air Pro itu memang bukan kualitas terbaik, tapi seperti yang saya selalu katakan bahwa HS Air Pro bisa jadi pilihan kalau misalkan budget kita minim. Memang bukan kualitas terbaik, tapi dimana lagi Anda mengeluarkan 130 ribu Mas Ujo. Kalau Anda membeli router Mikrotik itu tidak ada 130 ribu, itu hanya dapat kardusnya saja, dapat bungkusnya. Iya, ini sudah dapat bungkusnya, dapat routernya sekalian, bisa PoE, bisa jadi repeater, bisa jadi access point, kecepatan 300 Mbps, ringan sekali dan range-nya cukup lah kalau untuk mengcover satu rumah sebenarnya loh ya. Tadi kebetulan saya telah uji coba si router ini di sini ku mencapai 5 sampai 8 meteran. 5 sampai 8 meter. Iya. Biwai sih. Berarti iya maksudnya 5 sampai 8 meter itu berarti peruntukan dari HS Air Pro. Mungkin dia menciptakan router dengan harga segini untuk teman-teman yang ingin mengextend misalkan diri rumah memasang IndiHome atau Biznet, terus kemudian di kamarnya tidak ada sinyalnya, bisa memakai HS Air Pro ini jadi pilihan sih Mas itu. Nah iya, dengan mode repeater tadi kan. Dengan mode repeater, kalau misalkan nggak mudeng mau dikasih LAN gitu, bisa pakai mode repeaternya. Bisa Mas. Kalau bisa paham adalannya, di sini juga ada PoE-nya. Terus kemudian apa lagi ya? HS Air Pro ringan, compact, dan ya itu tadi harganya murah. Ketika saya ada kalimat HS Air Pro, yang saya pikirkan pertama kali ada murah, tapi bukan kualitas yang terbaik. Sekali lagi ini bukan kualitas yang terbaik. Jadi kalau misalkan sedulur semuanya menginginkan kualitas yang lebih dari HS Air Pro, ya silakan tambah kocek sedikit lagi Mas Ujo. Betul sekali Mas. Kalau di atas ini ada apa ini? Ada TP-Link, Toto Link, Tenda, dan Mercusis. Untuk yang produk yang terbaru dari Ungu Store ada yang namanya Ruiji Reye. Iya itu. Saya sudah pernah nyoba itu. Oh ya, tadi saya lupa memperkenalkan Mas Nanang ini adalah salah satu YouTuber yang dari Jepara. Dia fokus di dunia networking. Untuk channel YouTube-nya ada di bawah di sini, oke? Untuk kalian yang mau belajar tentang ilmu networking ataupun router ataupun mikrotik juga bisa, langsung saja kalian tonton videonya di channelnya Mas Nanang MRK. Oke, menurut Mas Nanang ini yang bisnisnya juga ada di bagian networking, yang saya pernah lihat di YouTube-nya itu punya usaha Wifi Coin. Untuk Mas Nanang yang mempunyai usaha Wifi Coin, apakah router ini dari HS Air Pro dengan budget 130 ribuan apakah masih bisa untuk usaha Wifi Coin atau tidak bisa Mas? Pertanyaan yang bagus Mas Ucup sebenarnya. Apakah router HS Air Pro ini bisa jadi router pilihan saya ketika memilih access point untuk Wifi Coin gitu kan? Betul sekali. Nah, kalau saya pribadi kalau mau jualan iya, karena harganya murah. Berarti kan dia punya daya untuk bisa kita jual lagi. Kalau untuk saya pakai secara pribadi, saya tidak akan memilih router ini karena jangkauannya terlalu pendek. Jadi router WiFi Coin rata-rata saya akan pakai access point outdoor sih, mungkin EAP atau yang lebih kompleks lagi yang serinya untuk outdoor. Kalau ini cuman indoor dan hanya bisa mengcover 5 sampai 8 meter ya. Iya, 5 sampai 8 meter Mas. Iya, nggak cocok kalau untuk WiFi Coin sih ini Mas Ucup.
gitu. Oke. Nah, kira-kira ini Mas Nanang, untuk router WR200 ini ketika kita oprek atau kita buka-buka firmware-nya, apakah bisa menyebarkan jangkauan sinyal yang cukup luas, atau bisakah router ini fitur-fiturnya bisa ditambah dengan kita mengoprek atau mengganti apa itu firmware-nya kan? Coba Mas Nanang bisa jelaskan sedikit tentang WR200 ini kan yang pernah mengoprek-oprek membodal-badil kan firmware-nya. Iya. Kalau sebenarnya saya membombardir firmware dari HSR Pro WR200 ini belum ya. Dan kalau misalkan HSR Pro sebenarnya saya tidak menaruh banyak untuk bisa dioprek lebih jauh, apalagi di bagian menambah range-nya yo. Karena hardware yang digunakan HSR Pro adalah hardware dengan spesifikasi yang paling minim. Jadi paling minim, makanya dia punya harga jual yang cukup menjanjikan 130.000 karena dia memakai hardware yang paling minim. Jadi kita tidak bisa menaruh lebih sih. Kalau untuk router ini bisa dioprek lagi ya HSR Pro ya, kita sudah hanya menerima itu saja, tidak bisa berharap lebih. Kalau misalkan kita mau modifikasi antenanya menjadi outdoor gitu ya, kita kasih DBM yang lebih besar, saya kira boardnya tidak kuat. Jadi dos. Spesifikasi hardware-nya pasti dia nggak kuat. Kalau misalkan kita ganti antenanya Mas Ucup, jadi misalkan 12 dB gitu ya, ini kan cuma berapa dB paling kan. Misalkan kita ganti DBM-nya yang paling kecil, pasti boardnya nggak kuat ini, saya yakin sih. Tapi Mas Nanang masih menggunakan ini untuk usaha internetnya di rumah? Kalau terpaksa butuh budgetnya minim ya saya akan pilih si HSR Pro ini. Tapi saya pasti kalau pemakaian pribadi saya tidak akan pakai router ini sih. Oke. Nah, untuk Mas Nanang, untuk WR200 ini cocoknya digunakan untuk siapa gitu? Nah, untuk siapa? HSR Pro ini cocoknya untuk pemula terutama. Pemula. Karena user interface-nya sangat mudah sekali dan fiturnya banyak sekali. Kalau saya baca dari kardusnya, fiturnya luar biasa banyak sekali dan ini cocok banget untuk pemula. Apalagi harganya, sekali lagi kalau HSR Pro kita itu sudah tidak usah berbicara spesifikasi, kita berbicara harganya aja. Di mana Anda mendapatkan 130.000 dapat router seperti ini? Ya HSR Pro top. Baru lagi. Garansi 1 tahun. Garansi 1 tahun lagi, kebangetan enggak? Iya. Kita langsung ke HSR Pro saja. Gak ada loh, 130.000 dapat router baru, guys, kebangetan. Adapun 80.000 itu pun second. Iya, ini setara harga router Huawei second ya Mas. Ini dapat baru H5H. Ini dapat baru HSR Pro, fiturnya banyak sekali dan mampu menampung 32 user. Terus tunggu apa lagi ya? Kalau Anda punya uang langsung di check out di Ungu Store saja ya Mas. Dan untuk link pembeliannya ada di deskripsi di bawah. Kita kompak sudah ya. Oke, begitulah video kali ini dan saya berterima kasih banyak kepada Mas Nanang yang jauh-jauh dari Jepara ke Kudus untuk datang ke Ungu Store untuk melihat barang-barang kita yang ada di Ungu Store. Nah, untuk Mas Nanang karena sudah ke Ungu Store, nanti saya kasih bingkisan. Mas. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like. Jika video kali ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian semua. Salam Ungu Store, your IT solution.